Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita ke channelnya MAUPGS. Di sini saya akan membahas tentang aplikasi Microsoft Excel, yaitu di pelajaran kelas 11. Ya, langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini sudah ada aplikasi di desktop, yaitu Microsoft Excel tahun 2013 atau versi 13. Di sini kita akan mengenali jumlah berbagai macam fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Ini tampilan di awal, kita klik saja. Nah, ini yang namanya cell atau sebagian baris kecil yang bakal diisi berupa angka. Lalu yaitu selanjutnya terdapat juga yang namanya worksheet atau yang disebut dengan buku kerja, di mana worksheet ini merupakan tampilan keseluruhan perpaduan antara kolom dan juga baris, di mana kolom yang ada di Microsoft Excel ini berjumlah sekitar 256 kolom. Kemudian barisnya nih, ini yang baris terdapat sekitar 65.536 baris. Ini yang disebut baris, sedangkan kolom tadi yang berada dari atas ke bawah, sedangkan yang baris dari samping kiri ke samping kanan. Selanjutnya juga ada yang disebut dengan workbook atau buku kerja. Nah, buku kerja ini ya merupakan salah satu kumpulan baris dari 256 worksheet ya. Kemudian yang berlabel sheet 1 sampai dengan sheet 256. Nah, ini yang disebut dengan workbook ya, atau disebut dengan buku kerja ya. Buku kerja pada Microsoft Excel ada sheet 1 sampai dengan sheet 256. Jadi jumlah sheet yang ada di Microsoft Excel ini 256. Ini salah satu contoh pengen menambah lembar kerja. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan range ya. Range merupakan sekelompok kecil yang akan mendapat aksi sama sesuai perintah yang Anda inginkan. Contohnya yaitu 20, kemudian kita menggunakan rumus di mana kita menggunakan penjumlahan ya dengan menggunakan rumus sum. Misalkan sama dengan, ini ingat ketika memasukkan rumus harus diawali dengan sama dengan. Kemudian kita cari sum ya, ini diklik saja, ada tanda buka ya, kurung buka. Nah, kita klik, ini posisinya di C4 atau kolom C baris 4. Nah, kita menggunakan perkalian. Kita tuliskan perkalian atau Ctrl Shift ya. Shift kemudian 8 ya. Setelah itu misalkan kita kalikan dengan nilai bilangan 2. Ini langsung di enter saja, maka hasilnya langsung keluar. Nih, jadi 20 dikali dengan 2 maka hasilnya 40. Ini yang disebut dengan alamat relatif pada Microsoft Excel. Di dalam Microsoft Excel ada juga yang namanya tombol dan fungsi di Microsoft Excel. Salah satunya yaitu ada tombol ke kiri, tombol ke kanan, tombol ke atas, dan tombol ke bawah. Kemudian ada tombol Shift Tab, itu akan menggeser ke sebelah kiri. Seterusnya Caps Lock Tab itu akan menggeser ke sebelah kanan. Ada Ctrl plus N, pindah ke posisi di mana sel terakhir. Dan juga ada
CTRL plus PGDN ini pindah ke lembar kerja atau ke halaman yang lain. Nih sudah pindah ke langsung set 2 ya, dan masih banyak juga tombol-tombol dan fungsi yang lain. Oke, sekarang kita praktekkan dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Salah satunya menggunakan rumus sum, mana sum ini yaitu penjumlahan, perkalian, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Kemudian kita juga menggunakan rumus average, yaitu mencari rata-rata daripada nilai siswa. Dan yang terakhir juga kita menggunakan rumus rank atau mencari ranking. Kita di sini akan membuat jumlah penilaian nilai siswa dengan mata pelajaran yang diikuti. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sekitar 18 siswa ya. Ini salah satu contohnya. Kita lihat di sini ada 20 ya. 20 mata pelajaran. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 mata pelajaran. Ada pelajaran hadis, akidah akhlak, fikih, DNSKI, PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, matematika, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, seni budaya, penjas, tikom, prakarya atau sebelum ketiga, kemudian sejarah perminatan, lintas minat, dan BTQ. Langsung saja di sini ada masing-masing nilai daripada masing-masing siswa ya. Ini salah satunya kita buat contoh ya, yang sudah saya buat, dimana kita mencari jumlah yaitu dengan menggunakan rumus sum, yaitu yang di awal pertama kita tuliskan dengan sama dengan, kemudian kita tulis sum ya. Ini kita klik saja. Setelah sum ya, kita klik 2 kali, kemudian ditahan dan ditarik sampai ke mata pelajaran yang terakhir ya, sampai dengan yang terakhir yang ke-20. Nah, di sini ada keterangan di mana sama dengan sum kurung buka C6.2 ya sampai dengan V6. Di sini menandakan bahwa yang diarsir atau yang dipilih ya dari mulai C, kolom C, ini kolom C ya, sampai C6 baris 6 berarti menandakan kolom C baris 6 sampai dengan V baris yang ke-6. Ini menandakan bahwa ya ketika penjumlahan ketika dari mata pelajaran Al-Quran Hadis sampai BTQ itu ditandakan dengan rumus di Microsoft Excel C6 sampai dengan V6 menandakan. Kita enter saja ya, langsung kita enter. Di sini ada langsung hasilnya, yaitu nilai daripada Basarudin itu nilainya jumlah daripada 20 mata pelajaran berjumlah 1624 ya. Kita lihat di sini sudah tertera bahwa yang ranking 1 adalah Saripah dengan jumlah total 1628. Apakah nanti valid datanya ketika kita menggunakan di bagian rank ini? Apakah hasilnya Basarudin yang menjadi ranking 1 atau masih Saripah? Nah, selanjutnya ya kembali lagi ke materi.
kita mencari rata-rata. Caranya sama dengan menggunakan sama dengan, ya. Jangan lupa ketika di Microsoft Excel, setiap rumus itu harus diawali dengan sama dengan, ya. Rata-rata ini kita menggunakan rumus average, ya. Nih, average. Kita klik saja. Nah, selesai, ya. Rumus average ini, ya, dimana rumus average mencari jumlah daripada jumlah di awal tadi, ya. Nah, itu jumlah Basarudin tadi. Tidak perlu lagi kita tuliskan angka, tapi cukup dengan rumus average, dia dengan sendirinya akan menjumlahkan hasil daripada rata-rata setiap nilai siswa. Nah, di sini sudah terbaca posisinya di kolom W, ya. W, kolom W baris yang ke-6 dengan nama Basarudin. Setelah itu nanti, ya, kita gunakan atau kita bagi, maaf salah, kita bagi dengan menggunakan slash atau garis miring, ya. Sorry, ini pindah kolom, ya. Kita tulis saja secara manual W6, ya. Posisinya W6 dibagi dengan, nah, dibagi dengan ini kita ambil dari seluruh mata pelajaran. Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa seluruh mata pelajaran itu berjumlah 20. Berarti kita tulis jumlah mata pelajaran 20. Langsung kita enter saja. Nah, hasil daripada rata-rata yang didapatkan oleh Basarudin terhadap rata-rata nilainya adalah 81,2. Setelah itu selanjutnya yang terakhir, ya, kita coba mencari jumlah rank. Jumlah rank juga menggunakan rumus sama, jangan lupa menggunakan sama dengan, ya. Kemudian kita tuliskan rank, nih, RANK, ya. Nih, secara otomatis akan timbul. Nah, rank ini bagian rata-rata, langsung kita klik, atau yang bakal kita cari adalah di rata-rata. Nah, di sini menandakan posisinya berada di X6, ya. X, kolom X berarti baris ke-6, ya. Seterusnya kita akan menggunakan yang namanya titik koma, ya. Kalau di laptopnya tidak bisa atau di komputernya tidak bisa titik koma, maka gunakan titik 2. Nah, kita klik lagi untuk mengetahui dan untuk menjumlahkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Nih, di X6 kembali. Setelah itu, ya, kita kasih kita langsung tarik, ya. Langsung tarik ke bawah. Ini bakal menjumlahkan keseluruhan atau menghitung keseluruhan daripada penjumlahan atau pencarian di ranking ini. Langsung saja kita enter. Nah, di sini, ya, Basarudin itu mendapat peringkat yang kedua dengan jumlah rata-rata yang lebih kecil tipis daripada Saripah, yaitu 81,4, ya. Ya, mungkin saya ulangin kembali bagaimana cara mencari rank, ya. Rank atau ranking pada Microsoft Excel, ya. Kita hapus dulu, kita ulangi, ya. Jangan lupa sama dengan, kemudian rumusnya rank. Ini kita cari, kita klik saja ini yang terakhir. Setelah itu rank, ya, kita gunakan ambil atau kita jumlahkan di rata-rata, ya, dengan siswa yang sama, ya, sama atau yang siswa kita jumlahkan, yaitu X6, ya, X6, kemudian titik koma,
kembali lagi ke X6 ya, ke X6. Salah ini X6 ya, kemudian kita klik lagi di X6. Nah, X6 jadi kita tarik ke bawah ya sampai dengan X23. Nih X23. Jadi di awal klik jumlah rata-rata daripada Basarudin, kemudian kasih titik koma, kemudian klik lagi di bagian Basarudin dan langsung ditarik ke bawah ya. Kita coba kita enter apakah sama hasilnya ranking 2 tadi ya. Masih itulah ya cara mencari penjumlahan awal atau penjumlahan basic pada Microsoft Excel ya. Kita menggunakan rumus sum, kemudian average, dan yang terakhir ranking. Demikian tutorial yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya minggu depan akan membahas rumus-rumus Excel yang lainnya. Terima kasih ya. Sekian saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.